Contoh kedua, di sini saya bangkitkan data ya, data runtime waktu yang mengikuti proses ARMA 111 ya. Di sini kita masih menggunakan bantuan R ya, kita bangkitkan dengan perintah arima.sim. Kita minta masukkan argumennya, ordernya adalah 101 karena ini adalah ARMA 11. Kemudian untuk sebagai komponen autoregresifnya kita minta untuk parameter P satunya sama dengan 0,6 dan untuk theta satunya itu adalah minus 0,3 ya. Di sini kenapa diberikan tanda minus di depan vektor C di sini? Karena secara default proses MA di R ini dia menggunakan persamaan dengan ET-nya itu adalah positif semua ya. Sedangkan yang kita pelajari itu kan persamaannya dalam tanda negatif ya. Jadi makanya di sini saya tambahkan tanda negatif. Jadi selalu gunakan tanda negatif di depan ya ketika kita spesifikasi parameter MA supaya konsisten yang ada di dalam vektor yang diberikan, yang dimasukkan sebagai proses ARMA ini sesuai dengan simbol yang kita gunakan dalam persamaan MA. Nah, di sini kita buat ya plot ACF dan PACF-nya. Kita coba investigasi ya bagaimana bentuk ACF dan PACF dari data yang kita bangkitkan dari proses ARMA 11 ya. Nah, dari proses ARMA 11 yang kita bangkitkan tadi bisa kita lihat di ACF-nya, autokorelasinya dia seolah-olah terputus setelah leg ketiga ya. Karena setelah leg ketiga tidak ada nilai autokorelasi atau tidak ada garis yang melewati batas signifikansi atau batas garis biru ya. Artinya setelah leg ketiga itu nilai korelasinya bisa kita anggap sama dengan 0 ya, karena tidak signifikan. Kemudian kalau kita amati PACF-nya, dia terputus setelah leg kedua, karena setelah leg kedua tidak ada garis vertikal atau tidak ada nilai autokorelasi yang melewati batas signifikansi. Jadi kalau kita amati dari ACF, kita bisa identifikasi data yang kita punya di sini ya, YT-nya itu mengikuti proses MA 3 ya. Kalau kita melihat dari ACF, karena setelah leg ketiga di ACF-nya itu terputus. Tetapi kalau kita amati PACF, karena dia terputus setelah leg kedua di dalam plot PACF, kita bisa identifikasi sebagai AR2 ya. Nah, dalam hal ini dalam identifikasi model kita punya dua kandidat model, itu sebenarnya tidak masalah ya, karena dalam tahapan identifikasi ini kan model yang kita pilih masih bersifat tentatif ya, sementara belum model yang final ya. Jadi kita kalau memiliki model yang teridentifikasi lebih dari satu itu tidak masalah ya. Kemudian kalau kita menggunakan EACF, di sini kita cari bidang segitiga yang disusun oleh angka 0 ya. Pertama, segitiganya kita bisa lihat segitiga yang saya gambarkan di sini ya, di mana sudutnya itu ada di posisi AR1 dan MA1 ya. Jadi kalau berdasarkan segitiga yang saya buat di sini yang warna hijau, ini adalah ARMA 1,1 ya. Atau kita juga sebenarnya bisa lihat ada segitiga lainnya, di mana ini saya juga bisa buatkan segitiga yang saya gambarkan warna kuning ya, di mana sudutnya itu ada di posisi AR2,1 ya, AR2,1. Jadi EACF di sini saya punya dua kandidat model, yaitu ARMA 2,1 ya. Jadi di sini saya kasih catatan daerah segitiga yang dibentuk oleh angka 0 menunjukkan model campuran ya, model ARMA dengan Q-nya 1, tetapi P-nya itu bisa 1 atau 2. Kemudian kalau kita menggunakan
ARMA subset dengan kriteria informasi. Di sini kita punya model yang terbaik adalah dengan nilai BIC-nya terendah yaitu minus 810 ya. Yang di sini nah sekarang kita baca parameternya atau ordernya berapa di sini. Kita lihat selnya yang diberi warna gelap ya. Yang diberi warna gelap itu adalah intercept, kemudian test leg 1 dan error leg 1 ya. Karena test leg 1 yang diberi warna gelap, berarti ini yang signifikan adalah TI 1 ya. Kemudian untuk error leg 1 berarti di sini adalah theta 1 ya. Berarti dari sini model terbaiknya adalah ARMA 1,1. Kemudian di sini saya langsung contoh yang keempat ya. Nanti untuk contoh ketiga silakan dipelajari sendiri ya. Di sini saya langsung ilustrasikan ada data yang bisa diakses di package TSA ya. Ini ada data properti warna dari suatu proses kimia ya. Nama datanya itu adalah data color. Di sini kalau kita amati plotnya bisa kita katakan ini relatif stasioner ya. Jadi tidak perlu anggaplah di sini saya tidak melakukan, harusnya harus ada uji ADF dulu ya untuk menentukan apakah sudah stasioner atau tidak. Cuma di sini kita asumsikan sudah stasioner baik dalam mean maupun dalam variance ya. Kemudian kita buat plot ACF dan PACF seperti yang diberikan pada dua plot di bawah. Kita bisa lihat bahwa di dalam plot ACF dia relatif membentuk pola sinusoidal ya, seperti ini. Jadi dia turun menuju 0 dengan pola sinusoidal, sedangkan untuk PACF-nya dia terputus setelah leg ke-1. Karena setelah leg ke-1 dia nilainya tidak signifikan atau kita bisa anggap sebagai nilai korelasinya 0 ya. Karena ACF-nya turun menuju 0, sedangkan PACF-nya ini terputus, berarti kita identifikasi sebagai AR1 ya. Kemudian contoh berikutnya ini mengenai populasi binatang ada hare ya. Diberikan pada plot yang ada di atas kanan ini ya. Bisa kita lihat plotnya itu yang diberikan oleh yang warna hitam, yang ini ya, yang plot yang ini. Bisa kita lihat ini sebenarnya dia belum stasioner dalam varians, karena untuk waktu yang lebih besar kita bisa amati bahwa variansinya semakin besar ya. Nah, karena dia tidak stasioner dalam varians, maka sebelum kita lakukan identifikasi model, kita lakukan transformasi dulu ya. Atau kita coba menggunakan transformasi box cost untuk menentukan transformasi apa yang cocok untuk data yang kita miliki di sini, sehingga datanya menjadi stasioner dalam varians ya. Nah, dari fungsi box cost ini ya, box cost titik AR di sini outputnya berupa plot yang diberikan di kiri bawah di sini ya. Kita amati bahwa nilai transformasi yang paling optimal itu di mana kurvanya mencapai titik maksimum. Di mana dia mencapai titik maksimum kurang lebih ketika lambdanya ada di sini ya. Ini lambdanya kurang lebih sama dengan setengah ya. Makanya di sini kita ambil kita transformasi dengan pangkat setengah atau akar ya. Pangkat setengah itu adalah akar. Maka plotnya itu bisa kita lihat yang diberi warna merah. Ya, ini adalah warna merah adalah plot setelah dilakukan transformasi. Ya, setelah dilakukan transformasi datanya ini sudah relatif stasioner dalam varians ya. Nah, data yang sudah stasioner dalam varians, barulah kita coba identifikasi ordernya ya. Kalau kita modelkan sebagai ARMA, di sini yang kita masukkan datanya itu adalah data yang setelah ditransformasi, baik ke dalam fungsi ACF maupun PACF-nya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, untuk ACF-nya dia cenderung menunjukkan pola sinusoidal ya. Sinusoidal menuju 0, sedangkan untuk PACF dia terputus bisa di leg kedua ataupun leg ketiga ya, karena ini ada di batas signifikan ya. Nah, karena ACF-nya turun menuju 0 sedangkan PACF-nya dia terputus,
Berarti untuk kasus data yang saya punya di contoh ini, kita bisa identifikasi sebagai AR2 ataupun AR3 ya. Ini kandidat model berdasarkan identifikasi yang kita lihat di ACF dan PACF.